Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sejahtera, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Firdosa Yanuar. Saya dari kelas Pendidikan Matematika 2021 C UNESA. Asal saya dari Sidoarjo. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah, yaitu seperti melawan Belanda dan Portugis. Teman-teman sekalian, pastinya Anda semua tahu bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh Indonesia itu tidaklah mudah. Banyak sekali rintangan, banyak sekali halangan dari penjajah yang datang silih berganti untuk tidak membiarkan Indonesia merdeka. Perjanjian yang hanya menguntungkan satu pihak, pemaksaan, pemerasan, dan pengambilan eksploitasi sumber daya alam. Ada pula mengambil keuntungan monopoli dan divide et impera dengan mengadu domba satu sama lain rakyat Indonesia demi kelangsungan dan kelancaran monopoli mereka. Mari kita lihat dari awal. Bangsa-bangsa Eropa seperti Belanda, Portugis, Spanyol, ataupun Inggris, tentunya mereka datang ke Indonesia karena tahu bahwa di Indonesia terdapat sebuah rempah-rempah. Awalnya memang tidak ada yang curiga. Mungkin mereka cuma berdagang. Mereka tidak mungkin akan menjajah kita. Mereka pasti akan memberikan hubungan yang baik dengan kita. Tetapi semua itu tidaklah berlangsung lama. Belanda, Portugis, mereka mengeksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan diri mereka, bahkan menyengsarakan rakyat. Memang dalam segala hal banyak sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif dengan datangnya bangsa Eropa ini membuktikan bahwa Indonesia itu memanglah dilirik dan merupakan negara yang kaya sumber daya alam. Namun sisi negatifnya yaitu justru mendatangkan kesengsaraan. Loh, kenapa? Ya karena secara langsung terjadi pemerasan dan eksploitasi sumber daya alam. Rakyat sengsara, peperangan di mana-mana, penindasan di mana-mana, penginjakan tanah-tanah kita, tanah-tanah ibu pertiwi yang harusnya dapat mensejahterakan kita semua, itu semua diinjak-injak oleh penjajah. Sumber daya alam diambil, rakyat tidak diuntungkan, perjanjian dibuat hanya untuk sepihak. Tidak ada yang menguntungkan dari itu semua. Oleh karena itu, jika Anda tahu, karena adanya rasa ketidakadilan ini, timbullah perlawanan. Contohnya, ialah pertama, kita ambil salah satu pahlawan dari Maluku, yaitu Kapitan Patimura. Ia melakukan perlawanan pada Belanda di Maluku pada 14 Mei 1817. Dan dengan perlawanannya dengan dibantu oleh rakyat Maluku itu, ia berhasil menguasai benteng Dustede dan mengalahkan tentara Belanda di benteng tersebut. Namun tak lama Belanda juga melakukan serangan balik, yang dimana dari serangan balik itu Patimura tertangkap dan ia dihukum mati. Yang kedua, ada contoh lagi yaitu Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol melakukan perlawanan terhadap Belanda pada Perang Padri dari tahun 1822 hingga 1837. Dari Perang Padri ini kita dapat melihat persatuan antara kaum ulama dengan kaum adat, yang dimana mereka sadar bahwa selama ini ternyata kita ini dimanfaatkan oleh Belanda, konflik kita ini dimanfaatkan. Oleh karena itu mereka bersatu demi mengusir Belanda itu tadi. Namun nasib juga berkata lain, sama seperti Patimura. Perjuangan Tuanku Imam Bonjol meskipun sudah berlangsung lama, ia ternyata gugur.
Yang ketiga ada Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro memimpin perang Diponegoro melawan Hindia Belanda selama periode tahun 1825 hingga 1830. Tentunya jika kita katakan kenapa perang Diponegoro ini terjadi, ya dapat dikatakan umum sekali. Alasannya itu sangat diketahui pada buku-buku yang pernah saya baca, mengatakan bahwa Belanda itu tanpa izin menaruh patok-patok di atas tanah leluhur Pangeran Diponegoro, sehingga Pangeran Diponegoro menganggap hal tersebut itu tidak sopan. Dia tidak izin, dan itu merupakan tanah yang seharusnya tidak digunakan untuk hal seperti itu. Maka dari itu, Pangeran Diponegoro mengambil sebuah inisiatif untuk melakukan peperangan terhadap Belanda. Nah, dalam peperangan terhadap Belanda ini, Pangeran Diponegoro menerapkan suatu strategi yang dimana itu ia merupakan strategi gerilya. Dengan strategi gerilya yang cerdik, Pangeran Diponegoro bersama dengan pasukannya berhasil beberapa kali memukul mundur Belanda, namun hal ini tidak berlangsung lama setelah diterapkannya taktik benteng sel-sel dan dengan melemahnya perlawanan masyarakat di sana pada tahun 1828, akhirnya Pangeran Diponegoro gugur juga. Ada pula Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin dari Kesultanan Goa karena menentang sistem monopoli VOC. Ya, kita tahu sendiri bagaimana sistem monopoli VOC, yang dimana sistem monopoli VOC ini sangat tidak menguntungkan rakyat. Barang-barang sumber daya mereka diambil, mereka tidak disisakan, mereka dibuat sengsara. Yang harusnya mereka kerja keras itu adalah hak mereka, yang harusnya kerja keras itu adalah hak-hak yang mereka gunakan untuk menghidupi kehidupan mereka. Seharusnya itu adalah sumber daya alam yang diberikan oleh Ibu Pertiwi untuk kehidupan mereka, namun dirampas dengan begitu mudahnya oleh penjajah. Teman-teman sekalian, bukankah hal tersebut sangatlah tidak patut? Apalagi Belanda menerapkan sistem seperti Divide et Impera, di mana mengadu domba antar rakyat. Dari mana? Dari mana keadilan itu? Di mana? Tidak ada kebenaran di situ. Mereka hanya bersifat individualis yang menguntungkan diri mereka. Oleh karena itu, Sultan Hasanuddin ini memimpin pertempuran yang berlangsung di Sulawesi Selatan antara orang-orang Makassar yang dipimpin oleh beliau sendiri dengan VOC yang dipimpin oleh Laksamana Spelman. Kegigihannya serta ketangguhannya akhirnya mendapat ia dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Namun naas, nasibnya masih sama seperti para pahlawan terdahulu, yaitu ia masih gugur. Untuk Portugis, salah satu contoh perlawanan terhadap Portugis yaitu dilakukan oleh Adipati Unus atau yang kita kenal sebagai Pangeran Sabrang Lor. Contohnya salah satunya yaitu pertama, ia melakukan perlawanan terhadap Portugis dengan cara memimpin 100 armada tempur laut dengan kekuatan 5.000 pasukan untuk menyerbu Portugis di Malaka pada tahun 1513. Namun ternyata Portugis masih tidak menyerah. Dari semua hal ini, tentu kita melihat satu kesamaan. Sebenarnya penjajah itu dapat diusir. Sebenarnya penjajah itu dapat kita kalahkan. Namun, apa yang membuat para pahlawan ini gugur kala itu dan mereka mengalami kesulitan dalam melawan penjajah? Yaitu pertama, salah satu alasannya adalah masih bersifat kedaerahan. Jika para pahlawan ini bersatu, mereka menggabungkan kekuatan, mereka saling percaya satu sama lain, mereka bertukar strategi dan mereka bisa saling membantu, maka kemungkinan menang melawan penjajah itu bisa meningkat. Kemungkinan menang mereka dari banyaknya strategi-strategi itu bisa meningkat karena mereka bersatu. Seperti sila ketiga Pancasila yang menyatakan persatuan Indonesia.
dengan rakyat yang bersatu, dengan para masyarakat yang bersatu. Tidak ada hal yang tidak mungkin. Itu tadi merupakan bentuk contoh perjuangan terhadap Belanda dan Portugis, di mana rakyat Indonesia kala itu sangat-sangatlah menunjukkan patriotismenya. Mereka menunjukkan bahwa mereka siap mati untuk Ibu Pertiwi. Mereka menunjukkan sikap-sikap cinta tanah air yang bahkan tidak bisa dideskripsikan sama sekali dengan kata-kata. Oleh karena itu, kita dari apa yang kita lihat itu tadi, tentunya kita dapat melihat nilai-nilai perjuangan bangsa. Nah, perjuangan dan nilainya ini dapat dikatakan sebagai berikut. Bangsa Indonesia ini mengalami beberapa kali penjajahan yang menerapkan adanya praktek monopoli, kolonialisme, dan imperialisme untuk kepentingan bangsa asing. Ya, dapat kita lihat sendiri buktinya VOC. Apakah dia menguntungkan rakyat? Tidak. Perjanjian Belanda, perjanjian Portugis, apakah dia seluruhnya menguntungkan rakyat? Apakah seluruhnya menguntungkan warga pribumi? Tentu tidak. Rata-rata yang mereka lakukan itu hanyalah menguntungkan diri mereka sendiri. Yang mereka lakukan itu hanya memeras rakyat, mengeksploitasi tenaga mereka, mengeksploitasi sumber daya alam Ibu Pertiwi yang kita cintai ini. Bangsa asing yang sempat menguasai wilayah administrasi Indonesia diantaranya adalah ada seperti Belanda, Portugis, Perancis, Inggris, Jepang. Kondisi tersebut tentunya seperti yang saya sebutkan tadi menimbulkan adanya pergolakan dan pemberontakan yang masih bersifat kedaerahan. Nah, tentunya Anda tahu kan kenapa ada pemberontakan, ada perlawanan, ketidakadilan yang ada, ketidakadilan yang terjadi dalam penerapan hukum-hukum penjajah itu. Mana ada orang yang tahan melihat rakyat mereka sengsara. Mana ada orang yang tahan ketika melihat hak-hak sumber daya alam yang harusnya mereka gunakan untuk kehidupan mereka dirampas dengan mudahnya oleh penjajah. Nilai kejuangan ini menjadi cita-cita perjuangan bangsa Indonesia yang sudah lama mengalami penindasan dan kesengsaraan akibat praktek kolonialisme dan imperialisme. Nilai-nilai kejuangan yang dapat kita peroleh ataupun nilai-nilai kejuangan yang terlihat dari perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah yaitu antara lain pertama ada nilai religi. Nilai religi di sini keragaman agama yang dianut masyarakat Indonesia semakin banyak. Di mana hal ini karena adanya penambahan pengaruh agama baru dari bangsa asing. Tentunya dari pengaruh baru bangsa asing itu sendiri kita bisa lihat bahwa ada agama baru yang masuk ke Indonesia sehingga masyarakat dengan leluasa dapat mengkonversikan atau menyesuaikan agama tersebut dengan budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua ada nilai kemanusiaan. Nah, nilai kemanusiaan ini adanya jaringan perdagangan Indonesia yang membuka peluang untuk berinteraksi sosial dengan beraneka ragam suku bangsa. Kita sendiri tahu bahwa semboyan dari Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, kita sebagai manusia kan kita itu hidup tidak sendiri, kita itu makhluk sosial. Di Indonesia sendiri terdapat banyak keberagaman. Nah, dengan kita tidak memandang jelek keberagaman itu dan akhirnya kita dapat berinteraksi secara lancar, akan dapat membuat hidup kita itu menjadi lebih bermakna. Kita dapat berinteraksi, kita dapat membantu satu sama lain, dan kita juga dapat memahami satu sama lain tanpa adanya masalah dari perbedaan itu. Yang ketiga ada nilai persatuan. Nilai persatuan ini dapat dilihat dari bentuk sikap patriotisme bangsa Indonesia yang mulai terlihat pada bentuk perlawanan lokal di berbagai wilayah Indonesia. Tentunya dapat kita lihat dari apa yang saya sampaikan sebelumnya bahwa karena adanya ketidakadilan itu, rakyat-rakyat yang ada di daerah tersebut bersatu di bawah satu kepemimpinan yang dimana pimpinan itu akhirnya mengkoordinasikan mereka ataupun mengatur secara teratur perlawanan mereka agar
dapat mengusir penjajah yang melakukan ketidakadilan di daerah-daerah Indonesia itu. Yang keempat ada nilai keadilan, yang dimana nilai keadilan ini dapat dilihat dari perkembangan yang didasarkan atas politik kesejahteraan rakyat serta politik asosiasi menimbulkan golongan intelektual yang penuh dengan kesadaran akan nilai keadilan masyarakat. Nah, semenjak dari adanya dividend impera, VOC monopoli, nanti lama-kelamaan akan timbul sebuah pergerakan nasional, yang dimana dari pergerakan nasional ini masyarakat akan mulai mengerti. Dari golongan intelektual ini akan melihat, oh ternyata kesejahteraan rakyat itu dapat tercapai jika seperti ini. Harusnya sistem yang diterapkan itu tidak seperti ini. Harusnya diterapkan itu seperti ini agar dapat menguntungkan pihak ini, dan dua-duanya sama-sama untung dan sejahtera. Bukan hanya menguntungkan satu pihak dan yang lainnya dirugikan. Berdasarkan apa yang saya sampaikan tadi, dapat saya tarik sebuah kesimpulan, yaitu dari apa yang saya ucapkan, maka saya berpendapat bahwa negara Indonesia sebagai penghasil rempah-rempah yang terluas, terbanyak, dan terbaik di seluruh dunia, justru karena kelebihannya itu membuat rakyat Indonesia menjadi terjajah dan mengalami penderitaan lahir batin yang mendalam. Menghadapi kondisi tersebut, banyak tokoh perjuangan yang melakukan perlawanan di berbagai daerah dan juga banyak menimbulkan berbagai nilai kejuangan yang ada dalam masyarakat demi mempertahankan tanah air yang mereka cintai, demi menunjukkan bahwa mereka itu sayang terhadap ibu pertiwi mereka dan tidak rela terjadi pengeksploitasian secara besar-besaran, ketidakadilan, kesengsaraan yang terjadi dalam ibu pertiwi kita ini. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, jika ada kritikan dipersilahkan untuk disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam sejahtera, salam kebajikan, salam Pancasila.